Maraknya beras dioplos membuat masyarakat dirugikan. Tidak hanya itu, akibat praktik curang ini membuat negara, menurut Kementerian Pertanian, mengalami kerugian mencapai 100 triliun rupiah. Lalu mengapa beras bisa dioplos dan lolos? Untuk membahasnya sudah bersama kami Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo dan pengamat kebijakan publik Trubus Rahar Diansyah. Selamat malam, Bapak-bapak. Ya, selamat Selamat malam. malam, Mbak Caca, Pak Trubus. Baik. Ya, selamat malam Pak Arief. Ya. Pak Arief, menurut salah satu narasumber kami pedagang beras bahwa melakukan pengoplosan beras itu adalah hal yang biasa saja, sah-sah saja sebenarnya. Tinggal berapa persentasenya. Sebenarnya aturannya seperti apa sih? Ya, terima kasih Mbak Caca. Izinkan saya menjelaskan dulu yang dimaksud dengan oplos atau mencampur begitu ya. Kalau oplos itu biasanya konotasinya itu negatif Mbak Caca. Jadi misalnya ada minyak harga 15.000, kemudian ada minyak harga 8.000 dicampur, yang 8.000 dijadikan 15.000. Nah, itu maksudnya oplos ya. Kemudian konotasinya negatif. Sedangkan di dalam perberasan itu kita membaginya ada beras kepala, itu artinya beras yang utuh ya. Yang satu lagi beras broken atau beras pecah. Biasanya untuk mendapatkan beras premium atau medium, salah satu persyaratannya adalah untuk beras premium kita punya namanya broken rice atau beras patah 15% maksimum. Jadi apabila beras kepala beras utuh dicampur dengan 15% beras patah, ya itu brokennya maksimum 15%, itulah beras premium. Ya, jadi itu definisi kalau kita di perberasan seperti yang disampaikan tadi salah satu narasumber yang ada di layar televisi. Kemudian berikutnya lagi misalnya ada beras subsidi pemerintah, ini yang nggak boleh. Beras subsidi pemerintah maksudnya SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, itu memang tidak boleh dicampur. Ya, itu kemasan 5 kilo harus sampai ke konsumen langsung ya dengan harga 12.500 per kilo. Itu tidak boleh dicampur. Nah, jadi definisi tadi mudah-mudahan bisa sebagai pembuka diskusi kita saat ini. Demikian Mbak Caca. Baik, tidak boleh dicampurnya ini apa Pak definisinya? Beras broken saja atau seperti apa persentasenya kalau yang beras subsidi yang tidak boleh dicampur? Ya, beras SPHP, jadi stabilisasi pasokan dan harga pangan, itu memang 5 kilo harus menyasar langsung kepada konsumen. Ya, itu harus langsung ke konsumen, tidak boleh dibuka kemasannya kemudian dicampur dengan beras lain. Ya, karena di situ ada beras subsidi. Ya. Demikian. Standarnya seperti apa, Pak? Oh, itu beras medium bulog ya. Tapi pada saat beberapa waktu lalu isinya itu memang kebetulan baik ya, sangat baik karena brokennya hanya 5%. Nah, yang dimaksud oleh Pak Menteri Pertanian itu tidak boleh mencampur, tidak boleh mengoplos, itu maksudnya beras SPHP itu tidak boleh dicampur dengan beras lain karena ini adalah beras stabilisasi yang biasanya dikemas 5 kilo langsung diberikan, langsung dibeli oleh masyarakat luas. Berarti sebenarnya masalahnya adalah di beras SPHP ini? Kalau urusan beras SPHP. Nah, kalau yang disampaikan Pak Menteri Pertanian dalam 2 minggu terakhir, di sana beliau kan salah satunya mengundang teman-teman dari Kejaksaan, Satgas Pangan, dan saya gitu ya. Pada waktu itu disampaikan bahwa beliau sudah bersama tim di Kementan sudah mengambil 200 lebih sampel ya untuk dimasukkan ke lab. Ya, kemudian dari labnya itu ya mengindikasikan ada misalnya beras premium tetapi persyaratan premiumnya tidak terpenuhi. Jadi misalnya broken maksimumnya 15%, tapi ada yang 20, ada yang 30% ya. Itu yang pertama. Yang kedua timbangan. Jadi pada saat beras packaging 5 kilo timbangannya di bawah. Jadi sebenarnya nggak cuma hanya beras, kalau
barang apapun, misalnya kemarin minyak goreng, minyak 1 liter, minyak kita, kemudian isinya tidak sampai 1 liter, misalnya 0,8 atau 0,9, itu juga sama, tetap nggak boleh. Jadi itu yang disampaikan sekitar 2 minggu lalu, sehingga diberi kesempatan pada waktu itu 2 minggu kemudian untuk memperbaiki produk spek yang ada sesuai dengan labeling yang ada di packaging. Demikian Mbak Caca. Baik, Pak Trubus, standarisasi mengenai perberasan ini kan ternyata cukup banyak ya, tidak hanya 1 dan 2. Melihat kebijakan seperti ini sebenarnya seperti apa? Memang banyak celahnya, banyak bisa diinterpretasi sendiri atau seperti apa sehingga ada beras yang oplosan ini? Iya, menurut saya lebih kepada persepsi publik oleh informasi yang disampaikan oleh pemerintah itu sendiri, dalam arti bahwa sebagaimana disebutkan Pak Arief tadi, bahwa kata oplosan itu kan jadi konotasinya kan negatif, tetapi kan itu persoalannya kemudian di publik itu kan muncul seperti minuman oplosan segala itu kan sesuatu yang negatif. Nah, terkait dengan beras oplosan ini memang disampaikan oleh pemerintah bahwa dalam ini Kementerian Pertanian bahwa itu sudah terjadi dan ini membingungkan publik. Di samping juga publik merasa dirugikan. Sampai hari ini kan publik juga akhirnya banyak menghindari kan, artinya tidak mau membeli lagi beras-beras seperti itu yang kekhawatirannya terjadi oplosan. Nah, ini kan menurut saya jadi merugikan semua pihak. Dan di sini kemudian yang kedua, sebenarnya pemerintah harus tegas gitu ya, tegas. Karena ini kan sudah praktek berlangsung lama terhadap korporasi-korporasi yang sudah diinformasikan itu atau yang sudah diumumkan ada 212 merek itu. Nah, itu harus ditindak dalam konteks tidak hanya hukum tapi juga bagaimana pencegahannya agar kemudian tidak terjadi lagi. Kalau yang konteks hukum tentu penanggung jawab di perusahaan-perusahaan itu. Nah, jangan sampai seperti yang terjadi di Jakarta kan ada perusahaan yang sebenarnya diduga melakukan itu, tetapi kemudian seolah-olah seperti dilindungi oleh elit-elit di Pemprov sendiri. Lah ini kan juga di publik mengambang bahwa itu harusnya ditindak tegas gitu lah. Jadi ini menurut saya kan konteks sudah konteks hukum karena ini kan kecurangan sudah berlangsung lama, tidak terjadi sekarang. Mungkin yang dihitung oleh Pak Menteri kan sampai 10 tahun misalnya, kalau 1 tahun aja jumlahnya seperti itu, berapa lagi kalau misalnya sampai 10 tahun. Nah, karena itu masyarakat yang ketiga banyak sekali sudah merasa dibohongi, merasa ditipu dan merasa dipermainkan oleh para pelaku usaha ini, meskipun tadi dijelaskan sama Pak Arief memang ini yang dilarang itu yang SPHP itu gitu, yang dari pemerintah itu, tetapi kan prakteknya di lapangan banyak sekali campuran-campuran yang kemudian disampaikan oleh pemerintah juga itu juga merugikan. Yang terakhir sebenarnya petani yang paling dirugikan juga, karena ini dampaknya tidak hanya konsumen tapi juga petani gitu. Petani itu kan selama ini mereka pelaku-pelaku ini membelinya harganya di harga medium, tapi kemudian dia jual premium. Nah, kan ini temuan itu kalau kita lihat penjelasan dari Kementerian Pertanian kan ditemukan awalnya pada adanya perbedaan di mana kemudian harga-harga di pasaran itu naik terus, tetapi di tingkat petani malah turun kan gitu. Jadi inilah kemudian timbul kecurigaan. Nah, kecurigaan ini harusnya segera diselesaikan menurut saya ke depan agar masalah terutama Kementerian Pertanian yang selama ini banyak di publik itu kan banyak dipersoalkan berbagai hal ya. Nah, persepsi-persepsi perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukan oleh pejabat-pejabat sebelumnya. Nah, sehingga ini kesempatan bagi Kementerian Pertanian. Dan yang terakhir menurut saya penting ini kolaborasi Badan Pangan, kemudian Badan Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan juga di situ agar ada kolaborasi, juga Badan Gizi, sehingga semuanya itu tercipta sebuah atau pangan yang betul-betul memberikan perlindungan. Kesehatan sisi ini kan kesehatannya juga dampaknya di publik banyak sekali disampaikan, berbagai pihak menyampaikan kerugian-kerugian publik dari sisi kesehatan gitu karena mengkonsumsi beras oplosan itu, Mbak. Baik, Pak Arief tadi dikatakan bahwa praktik ini sudah lama. Sejak kapan sebenarnya yang diketahui praktik seperti ini? Kemudian kenapa baru sekarang? Kedua, dan ketiga tadi mengkonfirmasi mengenai dugaan dilindungi oleh elit-elit di Pemprov. Pak Arief silahkan. Sepengetahuan saya kalau beras tidak sesuai dengan spek atau pengurangan timbangan ya itu harusnya sudah bisa langsung ditindak gitu ya. Jadi bukan hal baru, bukan cuma hanya beras kan, apa saja. Dan ini kan memang ranahnya dari
Satgas Pangan, dan ini tentunya sudah diproses juga kan oleh teman-teman dari Satgas Pangan. Kalau ada isu perlindungan dari Pemprov, saya rasa enggak juga ya. Maksudnya kondisi hari ini begitu terbuka ya. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya juga mereka itu menjaga brandnya juga ya sebenarnya. Nah, tinggal dicocokkan aja uji lab dari teman-teman di penggilingan padi ya, apakah brand-brand itu seperti apa yang sudah hasil cek lab yang dilakukan oleh teman-teman dari Kementan begitu ya. Jadi dan sudah diberi waktu kan 14 hari untuk memperbaiki. Jadi jangan sampai labelingnya itu premium tapi isinya medium. Jangan sampai di labeling atau di situ di timbangannya 5 kilo, maksudnya di packaging 5 kilo tapi isinya di bawah 5 kilo. Kan itu juga harus ditertibkan. Pak Arief, kalau ini bukan praktik baru, berarti selama ini pengawasannya seperti apa? Ya, mekanismenya sebenarnya di Kementerian Perdagangan ada Direktorat Jenderal Tertib Niaga PKTN, kemudian ada teman-teman dari Satgas Pangan begitu ya. Kemudian pada saat mempersiapkan satu brand itu kita juga menyiapkan namanya PSAT ya, produk segar asal tumbuhan. Jadi biasanya untuk produk-produk pertanian misalnya seperti beras ini diregistrasi oleh OKKPD atau pemerintah daerah setempat ya yang berurusan di bidang pangan. Kalau di pusat ada Badan Pangan Nasional. Jadi itu nanti biasanya jenis berasnya apa, packagingnya seperti apa, menggunakan brand apa, siapa produsennya, ya supaya ini juga traceable. Sehingga menghimbau kepada seluruh dinas yang berurusan dengan pangan seluruh Indonesia untuk menyiapkan itu ya bersama para penggiling-penggiling padi yang ada di daerah masing-masing. Demikian Mbak Caca. Baik, Pak Trubus, sepertinya mekanisme pengawasan sudah cukup komprehensif, tidak hanya satu institusi saja yang ikut mengawasi. Tapi kenapa masih bisa istilahnya terjadi atau kebobolan atau pembiaran? Iya, kalau dari sisi kebijakan publik tentu banyak faktor, Mbak. Bisa saja memang seperti disampaikan itu ada terkesan pembiaran, kesengajaan kan. Oleh karena ini sudah berlangsung lama. Nah, kemudian juga kalau dilihat di daerah sendiri sudah ada satgas-satgas di berbagai daerah kan sebenarnya juga lemah dalam hal pengawasan. Karena apa? Karena selama ini di daerah sudah berlangsung lama praktek-praktek terjadi adanya oplosan itu. Jadi dalam hal ini kita memang pengawasannya itu harusnya kan bersifat sinergitas karena lembaga-lembaga yang ngurusin kepangan ini kan tidak hanya satu ya, tapi juga ada Badan Pangan, ada Badan Bulog, ada juga Badan Gizi yang baru lagi, ada juga Kementerian Pertanian, ada juga Kementerian Perdagangan. Nah, jadi dalam hal ini memang kelihatannya karena temuannya baru sekarang, sementara posisinya sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah ini memang publik sebenarnya menuntut bagi yang sebelum-sebelumnya ini harus diproses betul gitu ya. Dalam arti memang Satgas yang dibentuk oleh Satgas Pangan ya dari Bareskrim Polri itu memang harus bekerja ekstra ini ya, ekstra luar biasa seperti itu, sehingga artinya nanti pihak-pihak yang memang bisa dimintain pertanggungjawaban ya diproses secara hukum betul gitu ya. Yang lain yang kedepannya lah ini masyarakat kan juga dari ini masih terutama di daerah itu banyak sekali kebingungan oleh karena kemudian beras oplosan ini sudah mereka konsumsi dan mereka sudah merasa menikmati dari adanya beras oplosan ini dan tiba-tiba ada ketakutan karena informasi yang beredar di publik ini kan sangat beragam apalagi di medsos gitu kan, sehingga Pak Trubus, ini itu menurut saya artinya tugas dari. Baik Pak Trubus, artinya Ya, sebenarnya pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal. Iya, kalau itu kan artinya di situ belum maksimal, di mana kemudian sebenarnya di daerah itu kan tidak ada Satgas Pangan, tapi juga ada Dinas Perdagangan, ada Dinas Pangan juga kan di situ, semuanya kan ada yang terkait dengan pangan. Dan sebenarnya kalau dilihat sidak-sidak selama ini kan cuman kalau mau Lebaran doang, Mbak, atau kalau kemudian ada sesuatu terjadi baru ada sidak. Sekarang ada sidak di berbagai daerah, tetapi kan karena setelah ramai ada dari pemerintah pusat mengumumkan adanya beras oplosan. Tapi kalau tidak ada kasus kan nggak ada, Mbak. Artinya paling cuma mau Lebaran aja diambil sampel-sampelnya. Nah,
Anehnya itu selama ini ada dugaan-dugaan tapi tidak pernah muncul di permukaan oleh karena terkesan tadi seperti ditutup-tutupi. Jadi publik melihatnya seperti pemerintah nggak serius. Nah, ketika sekarang sudah begitu masif seolah-olah itu menjadi baru diinformasikan sekarang. Nah, ini kan menurut saya juga hal yang terkesan masyarakat itu seperti dijebak gitu, dijebak dan dibohongi dalam konteks informasi-informasi yang disampaikan, karena memang sekarang ini kan eranya era keterbukaan, semua informasi maunya terbuka dan masyarakat sendiri kepo. Yang terakhir menurut saya masyarakat sendiri sebenarnya juga rendah sih Mbak pengetahuannya mengenai antara beras oplosan dan beras yang SHP tadi. Kalau akhirnya kan yang terjadi adalah masyarakat maunya ya beras yang bagus ya beli dengan harga yang standar gitu kan, artinya sesuai yang dikemas. Karena kalau misalnya SP yang paling harga pemerintah SPHP itu kan 14.900, tapi kan di pasaran harganya sampai 16.000 itu. Nah, itu yang selama ini kemudian masyarakat juga merasa dirugikan dengan harga yang begitu tidak terkendali. Artinya Pak Trubus, itu artinya akar masalahnya di mana, Pak? Akar masalahnya di mana? Ada mafia kah, ada kong kali kong kah, atau ada apa? Kalau tadi Pak Trubus mengatakan karena praktik sudah lama, sepertinya ditutup-tutupi. Iya, kalau dilihat dari itu publiknya mencurigai seperti itu, Mbak. Ada semacam kong kali kong di situ, ada mafia yang bermain di situ. Karena selama ini kan publik melihat bahwa persoalan-persoalan yang ketemukan sekarang kan seperti fenomena gunung es, di mana kemudian sesungguhnya yang terjadi di masyarakat sudah berlangsung lama. Nah, ini kan hal-hal yang menurut saya perlu dibuka secara terang benderang, di mana kemudian ketika nanti para pelakunya itu diproses hukum dan masyarakat mengetahui, itu akan timbul ini kan persoalan trust, Mbak. Bagaimana kalau trust publiknya itu turun? Nah, ini kan larinya nanti ke ini beras-beras lokal akhirnya kan gitu. Selama ini di Jawa Timur, di Jawa Tengah juga sudah mulai menurun, Mbak. Artinya menurun terhadap beras-beras jenis ini dan larinya ke beras lokal gitu. Nah, ini kan hal-hal yang harus juga diantisipasi oleh pemerintah. Meskipun yang kedua, ya disampaikan oleh pemerintah juga, Kementerian Pertanian kan mengatakan sudah ada yang menarik dan memperbaiki. Nah, menurut saya menarik dan memperbaiki tidak cukup. Karena apa? Karena kemudian harus ada langkah-langkah berikutnya, tidak sekedar itu kadang-kadang lagi rame, kemudian mereka istilahnya tipu-tipu menarik, kemudian nanti beredar lagi tanpa kalau lagi pengawasan lemah lagi. Lah, ini kan hal yang kemudian akhirnya publik juga yang dirugikan gitu loh, Pak. Baik, Pak Arief. Tanggapan pengawasan sebenarnya yang dilakukan selama ini belum benar-benar maksimal walaupun memang mekanismenya sudah dibuat secara komprehensif seperti itu, dan kemudian akhirnya diduga dikhawatirkan sebenarnya ada mafia yang bermain di dalam dunia perberasan ini. Silakan Pak Arief. Iya. Jadi Mbak Caca, hari ini toh sedang diproses oleh teman-teman dari Satgas Pangan Polri. Ya, ini juga tentunya kita tunggu karena proses ini kan sedang dijalankan. Ya, jadi pemintaan keterangan dari beberapa penggiling padi itu juga dalam proses begitu. Kemudian tentunya untuk penggiling padi yang ada di seluruh Indonesia, kami itu sebenarnya juga sudah menyampaikan bahwa walaupun misalnya harga gabah itu bisa di atas 7.000, tapi bukan berarti untuk harga premium itu bisa di atas 14.900. Jadi tentunya Pak Presiden Prabowo memang menyampaikan bahwa harga gabah minimum 6.500. Tapi pada saat teman-teman penggilingan padi ini sudah dalam membeli gabah itu, kalau bahasa Jawanya itu ungkul-ungkulan gitu ya. Jadi yang satu 6.800, kemudian dibeli yang lainnya 7.000, dibeli lagi 7.200, beli lagi 74. Teman-teman penggiling padi supaya bisa sudah menghitung, mengkalkulasi bahwa kalau misalnya limit tertentu batas atasnya itu berapa. Karena apabila beli gabahnya udah sampai 7.700 atau 8.000, udah pasti tidak bisa HET 14.900 itu tercapai. Jadi yang benar adalah harga wajar di tingkat petani, artinya Pak Presiden sudah menyampaikan 6.500 begitu. Kemudian sampai limit tertentu sehingga pada saat memproduksi harga itu tidak lebih daripada HET yang sudah ditetapkan.
Demikian Mbak Caca. Baik, baik. Beras itu memang bahan makanan yang pokok bagi mayoritas rakyat Indonesia sehingga memang diharapkan Pak Arief bahwa rakyat Indonesia bisa mendapatkan haknya, terutama mengenai panganan beras. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia. Ada Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo dan juga pengamat kebijakan publik Bapak Trubus Rahardiansah. Terima kasih.